Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Nikmat yang Allah berikan sebuah kesehatan itu tidak lain karena kebesaran Allah, sehingga anak ustazah semuanya dapat belajar hari ini dengan ustazah. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan selawatnya kita kepada Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama anak ustazah semuanya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga dengan beristighfar hari ini kita dapat dimudahkan oleh Allah dengan pelajaran yang akan kita Ibu ajarkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian lagi berjalan dengan kedua kakinya. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kakinya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini ditafsirkan oleh Imam Masjidil Haram Syekh Dr. Andes Saleh bin Abdullah bin Humaid, yaitu mentafsirkan bahwasanya Allah telah menciptakan semua yang hidup di bumi ini, yaitu diciptakan, asal penciptaannya itu dengan air. Jadi dengan air itu diciptakanlah makhluk-makhluk. Ada yang berjalan dengan perutnya, ya, seperti ular. Ada yang berjalan dengan kedua kakinya seperti kita manusia, dan ada sebagian lagi yang berjalan dengan 4 kakinya seperti binatang-binatang dan binatang-binatang ternak dan sejenisnya, semacamnya. Dan Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu tafsir dari Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Nah, luar biasa bukan? Kita akan belajar berkenaan dengan surah tersebut, yaitu kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtemanya itu tetap ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 2. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Ternyata sebelum kita belajar hari ini tuh Allah telah menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya, ciri-ciri makhluk hidup
seperti kita. Coba anak ustazah cuma semuanya berdiri, berjalan 2 langkah, lalu mundur 2 langkah. Nah, itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kita manusia bergerak atau berjalan menggunakan kaki. Kita manusia bergerak menggunakan kaki. Selain manusia, ada juga yang bergerak menggunakan kaki, yaitu gajah. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup bergerak menggunakan kaki kita manusia dan hewan, yaitu gajah. Yang kedua, ada juga yang bergerak menggunakan, nah seperti yang telah Ustazah bacakan tadi surah An-Nur, bergerak menggunakan perutnya. Yaitu hewan apa aja? Ada ular dan cacing. Hewan ini bergerak atau berjalan menggunakan perutnya. Ada lagi loh. Apa ya? Nah, coba dilihat sama-sama. Allah juga menciptakan, nah yaitu bergerak menggunakan sayap. Makhluk yang menggunakan sayap yaitu contohnya burung dan kupu-kupu. Allah menciptakan bukan hanya dengan kaki, perut, bisa juga dengan Allah ciptakan bergerak dengan sayap. Ada lagi nih, satu lagi, dengan sirip. Ya, ikan berenang ke sana kemari menggunakan siripnya. Ada lagi loh, manusia sudah Ustazah sebutkan, hewan sudah Ustazah sebutkan. Apalagi yang Ustazah sebutkan belum? Yaitu tumbuhan ya. Kalau tumbuhan bergerak menggunakan apa ya? Nah, coba perhatikan. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Kalau mataharinya sudah mulai terbit, lalu tumbuhan-tumbuhan itu langsung mengarah ke cahaya matahari. Ada juga akar bergerak dia menuju ke arah air. Nah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kalau manusia bergerak menggunakan apa? Kaki. Kalau hewan ada juga yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan siripnya, dan tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menghadap, menggerakkan tubuhnya mengarah ke cahaya matahari. Nah, kita sudah belajar pergerakan atau makhluk hidup ciri-cirinya bergerak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Nih sekarang tanda syukur kita kepada Allah. Coba sama-sama kita tahan 1 menit. Sanggup nggak ya anak-anak ustazah tidak bernapas? Yuk sama-sama kita tes, sanggup nggak kita bernapas, tidak bernapas sama-sama ya. Ya ternyata tidak nak. Ustazah tidak sanggup untuk lama-lama tidak bernapas karena ustazah membutuhkan udara untuk bernapas. Kita menghirupnya menggunakan hidung. Nah, ciri-ciri salah satu makhluk hidup yaitu bernapas. Ini ustazah nih, bernapas menggunakan apa ya? Menggunakan hidung? Tidak, hidung ini untuk menghirup udara. Tapi pernapasan pada manusia itu yaitu dengan paru. Iya, makhluk hidup yaitu manusia bernapas dengan paru-paru. Coba lihat pada gambar. Nah, ini paru-paru manusia nih. Untuk hewan menggunakan apa cara bernapasnya? Kita lihat ikan. Ikan menggunakan insangnya waktu sedang dia berenang ke sana kemari menggunakan insangnya. Ada lagi. Kalau tumbuhan gimana? Sebentar ya. Nah, kalau tumbuhan bernapas dengan apa? Coba lihat anak ustazah. Ada hidungnya enggak untuk menghirup udara? Ada enggak? Tidak. Kalau tumbuhan itu menggunakan bernapas itu menggunakan stomata. Di mana letak stomatanya? Nih, terletak pada daunnya, nak. Ya, jadi tumbuhan itu bernapas dengan stomata pada daunnya. Ada lagi kan? Ya, coba bernapas menggunakan trakea, yaitu
serangga, luar biasa. Allah menciptakan makhluk dengan gerak-gerak yang berbeda, dan Allah menciptakan juga dengan bernapas yang berbeda. Allah menciptakan manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau hewan seperti ikan menggunakan siripnya. Kalau tumbuhan tadi dengan apa? Stomata, yaitu pada bagian daunnya untuk menghirup udara, untuk bernapas. Lalu tadi serangga menggunakan apa? Ya, trakea untuk bernapas. Tugas anak ustazah di rumah adalah, cari dua, ya, tugasnya cari dua alat pernapasan pada hewan lainnya ya sayang di rumah. Berarti anak ustazah punya tugas cari dua pernapasan hewan lainnya, ya. Oke. Nah, sudah belajar tentang gerak, ciri-ciri makhluk hidup bergerak, ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Lalu, anak-anak ustazah pernah memperhatikan nggak diri? Dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang, ada perubahan nggak? Kalau ingin melihatnya, coba gunakan seragam sekolah kelas 1. Coba lihat, bajunya kekecilan, atau bajunya kekecilan, atau tubuh kalian yang sudah membesar. Nah, besar proses tubuh kalian itu salah satu juga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang dulunya kecil, bayi, belum bisa jalan, lalu bisa merangkak, bisa berjalan, lari, sehingga sudah kelas 3 sudah besar. Itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Umi Abi sudah menjaga kita dari kecil sampai kelas 3 sekarang. Nah, kira-kira boleh nggak kita melawan sama orang tua? Tidak boleh, nak, karena kedua orang tua kita yang memelihara dan menjaga kita. Orang tua Umi yang mengandung dan melahirkan kita, Abi yang memberikan kita nafkah, sehingga kita tidak atau dilarang untuk durhaka kepada orang tua, karena Allah membenci dan Rasulullah juga membenci kalau kita melawan atau menyakiti hati orang tua. Nah, tadi ustazah bilang Umi melahirkan kita. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup juga yaitu berkembang biak. Kalau pada manusia seperti kita, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa itu berkembang biak? Siapa ada yang tahu? Ya, berkembang biak itu yaitu menghasilkan keturunan. Kalau kita manusia dengan melahirkan. Kalau hewan ada dua. Kalau hewan ada yang berkembang biak dengan telur. Nah, ayam berkembang biaknya dengan telur. Ada juga hewan yang lain berkembang biak dengan melahirkan seperti manusia. Nah, ini juga hewan-hewan ini juga ciri-ciri berkembang biak, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Lalu, kalau tumbuhan ustazah, tumbuhan juga berkembang biak. Nah, berkembang biaknya tumbuhan tidak seperti manusia dan hewan melahirkan atau bertelur, tapi dia tumbuh tunas yang kecil-kecil. Kalau kalian lihat di depan rumah, di vas bunga umi, lihat kalau ada bunga-bunga yang kecil-kecil itu adalah anak-anak bunganya ya. Nah, kita sudah belajar berkembang biak pada manusia. Lalu ustazah merasakan lapar kali hari ini. Ustazah membutuhkan makan. Ustazah juga membutuhkan minum. Itu juga salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kita membutuhkan makan dan membutuhkan minum. Nah, kalau dalam ciri-ciri makhluk hidup, kalau makan itu terbagi 3. Ada yang makannya daging aja, nggak mau dikasih sayur. Ada yang makannya hanya sayur aja, nggak mau daging. Ada yang makan kedua-duanya, makan ayam goreng mau, makan ayam panggang mau, makan sayur mau, makan tempe mau, makan telur mau. Nah, itu coba dilihat, diperhatikan. Nah, karena kita makhluk hidup butuh makan, jadi ada beberapa bagian. Contohnya seperti
karnivora yang Ustazah bilang tadi, yaitu artinya pemakan daging. Hewan yang hanya memakan daging. Dia tidak mau kok kita kasih sayuran, dia tidak mau makan. Mau kasih rumput, dia tidak mau makan. Hewan apa aja itu? Kita lihat sama-sama. Harimau, elang, buaya, lalu ada serigala. Nah, Nana Ustazah, kalau ketemu keempat binatang ini jangan didekati sayang ya, karena mereka pemakan daging. Jangan sampai nanti kita dimakannya oleh hewan-hewan ini. Ada lagi, tadi Ustazah bilang yang pemakan tumbuhan. Mari kita lihat. Apa namanya? Ya, herbivora, artinya pemakan tumbuhan. Kalau dikasih ayam penyet nggak mau. Kalau dikasih ikan bakar nggak mau. Maunya sayur aja. Coba lihat contohnya hewan apa aja? Kelinci. Coba kasih ayam bakar yang kalian punya, pasti kelinci nggak mau makan. Tapi kalau kalian kasih wortel, langsung dilahapnya dengan nikmat. Lalu zebra juga pemakan tumbuhan. Dia makan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Zebra juga memakan tumbuhan, ranting-ranting atau daun-daun yang bisa dia gapai karena lehernya panjang. Gajah juga demikian. Gajah pemakan rumput atau tumbuhan. Nah, tadi Ustazah ada bilang, ada yang makan keduanya, daging dan tumbuhan. Siapakah dia? Atau apa ya namanya? Ya, coba kita lihat. Apa ya? Ini dia. Omnivora. Kalau omnivora ini pemakan dua-duanya. Makan daging mau, makan sayur juga mau. Contohnya kita lihat nih dulu. Ada ustazah Bunaya. Kalian juga. Kalian salah satu makhluk hidup ya, omnivora yang pemakan keduanya, daging dan tumbuhan. Ada juga bebek makan keduanya dia. Ini orang hutan juga makan daging dan makan tumbuhan. Satu lagi beruang daging mau, tumbuhan juga mau. Nah, kita sudah belajar makhluk hidup yang memakan, ada yang memakan daging. Apa namanya? Yang memakan daging? Ya, yang memakan daging itu disebut karnivora. Yang memakan tumbuhan aja disebut herbivora. Yang memakan keduanya daging dan tumbuhan disebut omnivora. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini Ustazah sudah mengajarkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi bergerak. Yang kedua apa? Bernafas. Yang ketiga berkembang biak. Dan keempat makan makanan dan minuman. Kita makan minum itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ustazah akan memberikan tugas untuk anak-anak Ustazah. Coba diperhatikan di samping. Silakan kalian buat kalimat yang ada di samping ini menjadi kalimat efektif yang terdapat di dalamnya subjek, predikat, dan keterangan. Ya, baik anak-anak Ustazah semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apa ya hikmah atau kesimpulan dari pembelajaran kita? Nah, di dalam surah An-Nur yang telah kita jelaskan tadi bahwasanya Allah telah menciptakan jauh-jauh sebelum kita belajar hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ada yang bergerak dengan apa nak? Dalam kehidupan kita dapat kita lihat. Dalam kehidupan kita dapat melihat makhluk hidup yang bergerak dengan 2 kaki, dengan 4 kaki, dengan ada juga yang berjalan menggunakan semuanya sudah Allah jelaskan melalui surah An-Nur ayat 45. Nah, kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita jaga kita jaga hewan dan tumbuhan itu dengan baik. Karena kenapa? Semuanya ciptaan Allah itu adalah makhluk hidup yang harus kita jaga. Karena hewan dan tumbuhan
kalau kita jaga itu, jadi kita mempertahankan mereka hidup dan tidak mati. Oke, baik semuanya, anak-anak ustazah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau ada kata-kata ustazah yang salah itu semuanya datang dari ustazah, dan kebenarannya semua datangnya dari Allah. Baik, ustazah mohon maaf, mungkin ada kalimat ustazah yang kurang jelas atau belepotan, mohon dimaafkan. Ustazah akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baik, sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.